Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu, sahabat makhluk rezeki yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan, curahan rahmat, dan karunia yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehidupan Anda bertambah keberkahannya, bertambah kemuliaannya, bertambah kejayaannya, dan terutama bertambah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang detox rezeki. Ya, terus terang saya sudah beberapa kali tag untuk merekam materi ini, tapi beberapa kali juga saya tidak berhasil merekamnya. Bukan karena kualitas suaranya, tapi ada kekuatan yang sangat besar di dalam diri saya. Materi ini bisa membalik seluruh kehidupan Anda. Ibarat kalau kita salah jalan, kemudian kita sadar, kemudian kita tinggal U-turn atau berbelok berbalik arah. Maka mudah-mudahan materi detox rezeki adalah materi yang bisa membuat kita semua, saya juga sebagai pribadi yang banyak sekali kesalahan, bisa jauh-jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya rezeki kita dimudahkan olehnya. Bapak Ibu, ada banyak sekali yang merasa menyesal tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi lebih banyak lagi yang tidak menyesal, Bapak Ibu. Lebih banyak lagi yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang dilakukan. Lebih banyak lagi yang tidak mengerti tentang perisai rezeki. Dia hanya mengerti tentang kenapa hidup susah, kenapa hidup kok jadi ribet, kenapa kok rezeki jadi seret, kenapa kok hidup tidak mudah dijalani, kenapa tampaknya Allah tidak adil begitu. Tapi betapa banyak orang di luar sana yang tidak sadar bahwa ternyata seluruh sebab-sebab dari yang terjadi pada kehidupannya hanyalah perisai rezeki yang dicintai betul olehnya. Sehingga akhirnya dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka bagi Anda yang menghubungi saya secara pribadi dan kemudian mengatakan tentang betapa hinanya diri kita, betapa hinanya diri saya ketika mendengarkan materi tentang jodoh terbaik, mendengarkan materi tentang cacat yang sempurna, mendapatkan cerita tentang betapa banyaknya orang yang bersalah lalu kemudian berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, tentang materi-materi yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang sadar akan perisai rezekinya, saya ingin ucapkan selamat kepada Anda. Kenapa? Karena kesadaran akan kesalahan adalah rezeki itu sendiri. Kesadaran bahwa kita berbuat salah itu adalah rezeki yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Karena siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh bani Adam, tak terkecuali para nabi dan rasul, khatta'un, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Wa khairul khatta' at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang sejarah ada banyak sekali kisah tentang orang-orang yang berdosa lalu berbalik arah. Berdosa berbalik arah lalu Allah tinggikan derajatnya. Berdosa berbalik arah Allah tinggikan derajatnya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau merasa tangannya hina betul ketika memukul seseorang yang dibelanya, sebenarnya ada konflik antara kaumnya Bani Israel dengan pengawalnya. Pengawalnya
Fir'aun, ya. Lalu kemudian dipukul, lalu kemudian terbunuh. Dan kemudian Nabi Musa merasa hina sekali. Nabi Musa merasa dirinya bersalah sekali karena telah membunuh. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu telah menghidupkan jiwa seseorang, maka dia sama dengan seperti menghidupkan seluruh jiwa manusia. Tapi subhanallah Bapak Ibu, kehinaan yang dianggap oleh Nabi Musa berbalik arah menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk beliau, yang akhirnya diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi nabi juga berbuat salah, tapi kemudian ketika sadar akan kesalahannya, lalu kemudian Allah angkat derajatnya menjadi nabi bahkan. Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau sudah tidak sanggup menghadapi kaumnya, ya, yang akhirnya dia melarikan diri dari kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk berdakwah. Tapi kemudian akhirnya di dalam perut ikan paus yang besar, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Lalu kemudian gema dari doanya terdengar sampai kita saat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah kesadaran Nabi Yunus akan dosa-dosa yang dilakukannya. Nabi Adam alaihi salam juga kisah tentang berdosa. Ketika takdirnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tergoda, ya, dan kemudian akhirnya diturunkan ke muka bumi, maka sepanjang kehidupannya Nabi Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh terjadilah kami menjadi orang yang merugi. Kisah Nabi Adam adalah kisah pengampunan, kisah pertaubatan. Sepanjang kehidupan Nabi Adam adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat, jika Anda sekarang yang mendengarkan audio ini pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, menghancurkan terumbu karangnya, akan ada terumbu karang yang baru insya Allah buat Anda. Bagi Anda yang mungkin mendengarkan materi jodoh terbaik lalu terpukul sekali, apa begitu Pak Nas? Apa saya begitu hina? Saya pernah berzina dalam kehidupan saya sebelumnya. Bersyukurlah, karena nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Nyawa Anda, nyawa kita semua yang masih bisa mendengarkan audio ini belum sampai ke kerongkongan. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar, Allah seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa hukumannya adalah dirajam sampai mati. Memang benar. Seakan-akan untuk menunjukkan bahwa benar-benar dosanya besar sekali. Karena selama ini kita tidak pernah menganggap bahwa itu dosa. Kita iyalah dosa, tapi kita tidak pernah menganggap bahwa dampaknya begitu besar kepada kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kita anggap ya nantilah minta ampun kepada Allah, salaman kepada manusia, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, diampuni. Enggak sesederhana itu. Ketika kita sadar bahwa ini adalah dosa yang sangat besar, maka itu adalah rezeki yang luar biasa buat kita. Mungkin selama ini Anda menganggap bahwa, waduh Pak Nas, kalau saya sudah pernah berzina, pantas saja rezeki saya hancur seperti ini. Karena memang sepertinya saya sudah tidak pantas untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi yuk sama-sama. Yuk sama-sama kita bergabung dengan kafilah pertaubatan. Dengan kafilah orang-orang yang sadar akan dosanya. Kafilah para nabi yang mengakui dosa. Kafilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ada banyak sekali kisah tentang mereka-mereka yang sadar akan dosanya. Tapi kekuatan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosa ini yang membuat akhirnya Umar bin Khattab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena kebaikan dapat mengkompensasi keburukan. Maka hadis ini menjadi kabar gembira bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menjadi kabar gembira dan dijadikan ini sebagai ruh kehidupan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ruh kehidupan bagi Umar. Ya. Ketika kesalahannya ingin ditutupi dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi manusia mulia yang kita kenang sampai sekarang. Karya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Masya Allah, begitu besar. Dan ternyata itu berangkat dari sebuah kesadaran akan kesalahan. Dan ini adalah rezeki yang mulia. Rezeki yang besar. Umar bin Khattab mungkin ada perasaan khauf, ada perasaan takut. Ya Allah, apakah benar aku bisa diampuni oleh Engkau? Sementara dosaku begitu banyak ya Allah. Tapi kemudian akhirnya Umar bin Khattab tidak larut dengan kesalahannya. Tidak larut dengan dosanya. Umar bin Khattab menutupinya dengan beramal lagi. Amal apa lagi? Amal apa lagi? Amal apa lagi yang bisa kulakukan agar bisa mengambil hatinya Allah untuk mengampuni dosa saya yang sangat-sangat besar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian di antara Anda ketika mendengarkan materi tentang perisai rezeki, lalu kemudian saya mulai bongkar sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita lakukan. Kita merasa pantas. Oh ya, pantas aja rezeki kita nggak datang Bapak Ibu. Karena perisai kita begitu besar. Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha mengampuni. Yang maha sayang akan hambanya. Yang maha sayang akan hambanya. Maka mari kita juga renungkan tentang sebuah hadis. Kisah tentang seorang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Satu orang saja dibunuh. Selaksana membunuh seluruh manusia. Lalu kemudian ini membunuh 99 orang. Tapi kemudian dia sadar. Hati nuraninya keluar. Bekerja. Sensornya bekerja. Lalu kemudian ada hidayah yang merasuk di dalam hatinya. Lalu kemudian bertanya, apakah aku bisa diampuni ya Allah? Sementara aku telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ulama pada saat itu. Ya, ini cerita di zaman Bani Israel dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu bertemu ulama. Wahai syekh, wahai ulama, saya ini telah berdosa. 99 orang telah saya bunuh. Apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Tapi kemudian ulama ini mengatakan, mana mungkin kau bisa diampuni? Satu orang saja sudah selaksana membunuh seluruh manusia. Kamu telah membunuh 99 orang. Karena perasaan begitu putus asa akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulama ini dibunuh dan genaplah 100. Tapi kemudian manusia yang ingin bertaubat ini datang kepada ulama kedua yang kemudian mengatakan Allah maha mengampuni sampai akhirnya batas ketenggorokan. Sepanjang nyawa masih ada, maka masih bisa diampuni oleh Allah dengan syarat engkau meninggalkan seluruhnya dan pindah ke satu tempat yang lebih baik. Kemudian akhirnya dia lakukan itu dan singkat cerita, akhirnya seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang ini akhirnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Dan ketika malaikat maut, malaikat berselisih tentang hal ini, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Lalu kemudian diukur, ternyata beliau lebih dekat ke tempat desa yang dia tuju, ke tempat dia untuk bertaubat. Maka
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara Anda seakan-akan sepertinya sudah tidak lagi punya harapan kepada Allah. Tapi yuk sama-sama kita renungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang hal ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Bapak Ibu, bagi sebagian Anda yang mengalami musibah dalam kehidupannya, musibah dalam rezekinya, musibah dalam kehidupannya karena dosa-dosanya begitu tebal, begitu besar. Maka yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa insya Allah sepanjang nyawa kita masih ada dan belum sampai ke tenggorokan, kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertaubatan. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah detox rezeki. Ya. Bagaimana kita bisa dengan jalan pertaubatan ini kita melakukan detox? Ya. Mungkin Anda pernah melihat, dan ini pengalaman saya bersama istri begitu ya. Ada yang memakai kosmetik bermerkuri, kosmetik berbahaya, lalu kemudian wajahnya hancur gitu ya. Lalu kemudian dia sadar gitu. Setelah menggunakan kosmetik beberapa